Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma cerita aja ya, cerita pengalaman kalau motor itu ya antara nggak pakai lampu dengan lampunya nggak terang. Nah yang paling ngeri ya kalau malam-malam jalan nggak pakai lampu itu adalah kalau kendaraan lain nggak bisa lihat kita. Ya ini juga terjadi sama orang-orang yang nyebrang ya. Jadi kalau yang berkendara malam hari ya pasti tahulah gimana rasanya kaget oleh adanya benda yang nggak bersinar di jalan. Jadi ya kan biasanya di jalan itu pakai lampu ya kendaraan lain. Jadi kalau ada objek-objek yang nggak ada lampunya, itu kita sering kelolosan. Ya karena memang kita itu sudah kadung disilokan oleh lampu. Jadi kalau ada benda yang nggak ada cahayanya, kita sama sekali buta gitu ya. Nah, motor kalau nggak ada lampunya, ngeri ya. Sebenarnya dari pabrikan itu ada beberapa usaha untuk mengurangi bahayanya kendaraan yang nggak ada lampunya, yaitu dengan adanya reflektor. Tapi sekarang ya yang namanya reflektor itu sudah sangat jarang. Bahkan ya ini contoh ada Scoopy ya, lampu belakangnya nggak ada reflektornya ya. Jadi reflektor itu adalah bagian yang kalau kena cahaya jadi berkilauan. Motor zaman dulu biasanya cukup banyak, baik di depan maupun di belakang. Nah sekarang nggak ada. Entah mengapa juga bagian reflektor yang dulu ada pada lampu belakang motor sekarang sudah nggak ada juga. Ya mungkin ini yang bisa jadi judul topik ya. Kenapa kok sekarang motor nggak ono reflektor ini? Sementara dulu reflektor itu jadi bagian terutama untuk lampu belakang. Padahal ya yang namanya lampu belakang itu sensitif. Entah mengapa lampu belakang itu sekarang belum pakai LED kebanyakan. Kayak NMAX ini lampu belakangnya bolam. Repotnya bolam itu kalau kena goncangan cepat mati. Ya bukan berarti kalau LED nggak cepat mati, tapi LED biasanya lebih tahan. Kalau mati ya cuma satu butir, nggak semua. Nah kalau lampu bolam kalau sudah mati ya mati. Kayak contohnya Honda Beat depan ini mati. Mio depannya lagi. Apalagi ini jalan yang penulis lewati ini termasuk jalan yang nggak bagus ya. Jadi yang namanya lampu belakang itu cepat sekali mati karena ya kebanyakan kendaraan itu sudah rusak suspensinya, karena memang kualitas suspensi merek Jepang itu amit-amit sekali ya. Ya bahkan mobil pun depan ini bisa dilihat, ya maaf sekarang lagi pakai kamera ala kadarnya, goyangannya ya amit-amit lah. Iya lampu dari apa ini Honda Yamaha Grand sebelah juga nggak ada reflektornya. Depan reflektornya ono nang spakbor, depannya lagi ada di spakbor, yang sebelah kanannya gak ono. Jadi kalau berkendara malah mari lampunya mati, apalagi sampai belakang juga ikutan mati, yang ngeri itu adalah pengendara lain jadi nggak kelihatan, terutama kalau sama-sama sepeda motor. Karena sepeda motor ya bawaan motor itu lampunya gak jelas kebanyakan. Kalau yang tipe LED pun ya ada aja yang mengeluh lampu bawaan nggak jelas.
entah mengapa yo, padahal yo kalau LED kan bisa ya dibuatkan, dipasangkan dengan yang sumber cahayanya kuat, tapi entah mengapa kok dikasih lemah. Gak ngerti alasannya apa. Iya, penulis bersyukur ya punya motor seringnya yang lampunya sip di jalan. Suzuki Spin lampunya sip, Honda Beat ya termasuk sip. Cuma ya karena salah beli merek lampu depan LED jadinya ya sekarang ini kacau ya. Next 2 ya lampunya sip, apalagi ini NMAX. Penulis juga belum nyetel lagi walau sudah ganti ban belakang 140/70. Jadinya sekarang pakai lampu jauh pun ngarahnya nyorotnya lebih ke bawah daripada sebelumnya. Jadi kalau jalan malam gini nyalakan lampu jauh nih, jadi kelihatan atau enggak ya. Ini penulis nyalakan lampu jauh karena ya sorot lampunya ke bawah. Nah, selain dari resiko ditabrak kendaraan lain, sebenarnya berkendara malam hari itu nggak terlalu gelap ya kalau sekarang, karena ya sekarang ini malam hari sering ada pantulan cahaya karena langit itu kan dipenuhi oleh awan trius ya, jadi langit nggak akan benar-benar gelap kalau sekarang, seringnya gitu, kecuali yang pakai cemonita atau semacamnya. Jadi malam hari itu masih terang. Jadi beberapa hari yang lalu penulis kan nggak pakai cemonita lagi, nggak buat cemonita, itu terang ya Mas. Jadi bisa lihat selama ada cahaya dari luar, walau itu bukan cahaya bulan masih kelihatan. Padahal kalau yang menulis ingat, kalau pas lagi cat pakai cemonita itu ya langit kan gelap. Kalau nggak ada bulan, wah gelap sekali, sulit untuk lihat. Nah, kalau pas lagi langit dipenuhi trius termasuk terang, baru jadi kelihatan gelap kalau ada kendaraan lain. Jadi sinar dari kendaraan lain membuat mata kita itu silau, menyesuaikan diri. Jadinya barang-barang yang remang-remang itu jadi kelihatan gelap. Jadi ya benda-benda yang lampunya menyala itu yang sering malah jadi sumber nggak bisa lihat jalan. Jadi misal ya bahkan lampu-lampu di dashboard ini ya, ini ketika nyala malah jadi bikin silau. Oleh karena itu misal malam hari lampunya mati, mending dashboardnya ditutupi ya biar kelihatan kalau sampai betul-betul gelap. Tentu yang sering naik sepeda malam hari ya ngerasakan ya, sepeda yang kebanyakan kalau lampu nih. Ini kita ngomong di tempat yang nggak ada lampu ya, karena kalau ya terus terang kalau lewatan penulis daerahnya kebanyakan ada lampunya. Daerah yang nggak kena lampu sangat sedikit. Nah, kalau berkendara malam hari ini justru ya pakai lampu yang nggak terang itu malah bikin nggak kelihatan. Jadi pernah ya penulis keluar kota itu lebih milih mematikan lampu karena lampunya nggak terang daripada pakai lampu nggak terang. Karena lampu nggak terang itu akan menerangi hanya sebagian kecil, dan di saat menerangi sebagian kecil ini bikin mata silau. Ketika mata silau, yang bagian lebih gelapnya jadi nggak kelihatan. Jadi kalau malam hari itu antara lampunya harus betul-betul menerangi, atau sekalian nggak usah pakai lampu. Ini kita ngomong sekarang sih, dan asumsi nggak pakai jam monitor, karena kalau pakai jam monitor malamnya bisa sangat gelap. Tentu ya kalau malam hari juga ada hal yang sulit sekali kelihatannya, yaitu apa?
lubang. Lubang itu bakal jadi sulit sekali kelihatan karena jadi nggak ada bayang-bayangnya. Ya pakai lampu yang nggak terang pun bakal sulit mengetahui lubang karena ya biasanya jadi blind spot. Jadi karena silau kena cahaya tadi malah makin nggak kelihatan. Sayangnya untuk kendaraan nggak ono ya standar, ada berapa kandela ya, berapa CD, berapa apa sih satuannya itu, berapa lux ya. Jadi harusnya ada standar ya. Di bidang yang harus diterangi itu harus berapa CD di pojok kiri, kanan, atas, bawah, tengah, harus minimal berapa gitu ya. Karena sekarang ini kan gak ada standar. Arah sorotan pun bahkan nggak distandarkan. Jadi ada yang kadang sorot lampunya terlalu tinggi ya, yang ya hasilnya sama sih, malah jadi sulit dia jalan. Ya sayangnya sih sekarang nggak bisa ya matikan lampu. Jadi kalau dulu penulis itu kalau pas lampunya nggak terang terus sekalian dipateni gitu ya. Kadang lihat lubang masih bisa. Kalau sekarang pas lampunya gak tepak gitu, aduh wis kesiksa ya. Harus bener-bener hati-hati lagi. Repotnya sekarang ini musim hujan, yang namanya lubang bisa muncul baru. Dalam sehari bisa aja lubang itu mendadak jadi besar sekali ukurannya. Kalau sudah begitu nggak berani kencang ya, nggak berani kencang karena gak iso ndelok lu bolongan. Tapi ya itu ya dinamikanya kalau berkendara malam hari. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.